Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas soal atau solusi untuk modul tutorial 6 Fisika Dasar 2A. Nah, adapun topiknya pada video kali ini yaitu tentang magnetostatika atau medan magnet yang dialiri arus listrik gitu. Medan magnet oleh arus listrik gitu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 6 soal. Kalau menurut saya ini soalnya bisa dicerna dengan baik dan sangat mudah, tak dengan syarat ketentuan kalian harus mengulangnya dan tahu konsep dasarnya seperti itu. Oke? Tidak berpanjang lebar lagi, saya akan membahas soal nomor 1. Sebelumnya soal ini sudah dikirimkan ke grup masing-masing. Jadi kalian tinggal coba ulangin dan coba dikerjakan dengan angka yang berbeda supaya lebih paham dan lebih mengerti penggunaan konsep yang ada pada materi kali ini. Oke, baiklah. Soal nomor 1. Berapakah gaya per meter panjang? Jadi gaya per meter. Di sini kalian bisa lihat, bisa kalian tandai. Di sini bisa kita lihat gaya per meter. Nah, pada kawat lurus yang membawa arus, ini arus. Berarti arus apa? I nih sudah. Kemudian ketika tegak lurus dengan medan magnet, di sini bisa kita ketahui seragam, di mana ini 0,9 T. 0,9 T-nya adalah B. Bagaimana jika sudut antara kawat dan medan adalah 35 derajat? Oke. Jadi di sini ditanya bagaimana apabila sudutnya antara kawat dan medan ada 35 derajat. Oke. Kita bisa gunakan solusi seperti yang kemarin dengan gaya listrik pada suatu kawat. Kita bisa tahu rumusnya adalah F sama dengan bil sin theta. Dimana atau yang paling gampang itu kalau di SMA dulu kita buat bil sin theta, BIL. B itu medan magnet, I itu adalah kuat arus, dan L itu adalah panjang dari kawat tersebut. Sin theta ini adalah antar garis di mana dia adalah posisi di mana medan magnet itu tegak lurus dengan kawat tersebut. Nah, di sini bisa kita ketahui kalau yang ditanya adalah sesuai dengan pertanyaan yang A, gaya per meter. Berarti gaya per meter panjang ini berarti F per L. Dimana kalau kita ketahui L-nya ini turun ke bawah sini. Ke bawah sini L-nya turun sehingga jadinya F per L. Maka F per L tinggal IB sin theta. Masukin aja tinggal I-nya 6,4, B-nya 0,9 T. Karena ini tegak lurus, maka dia sin 90. Sin 90 itu berapa? 1. Maka 1,6 dikali 0,9 dikali 1 dapatnya adalah 5,8 Newton per meter. Dari sini kita bisa tahu loh, satuan Newton per meter ini berarti gaya per L ini dia. Maka ini bisa kita simpulkan sebagai jawabannya. Kemudian yang B, Pak, gimana apabila sudutnya membentuk 35 derajat? Jika sudutnya 35 derajat, maka kita tinggal gunakan rumus yang berikutnya. Kita ulangi dengan mengganti sin theta-nya menjadi 35 derajat. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan bahwa nilainya nanti itu adalah 3,3 Newton per meter. Nah, sama, diulangin aja sudut yang sama seperti soal nomor A. Oke? Sampai di sini mengerti? Nah, jika tidak mengerti ataupun ada pertanyaan untuk soal nomor 1, kalian bisa chat di kolom komentar ataupun bisa di grup WhatsApp untuk Fisika Dasar kelas 24B, 34B, dan 60. Oke? Baiklah. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 2. Gaya magnet per meter pada kabel diukur hanya 45%. Oke. Jadi di sini hanya diukur 45% dari nilai maksimumnya. Oke. Berapakah sudut antara kawat dan medan magnet? Jadi yang ditanya sudut.
Ini kalian perlu deh, sudut itu theta ataupun alfa. Nah, theta yang ditanya, jadi antara kawat dengan misalnya ini kawat, maka berapa sih besar sudut yang dibentuknya itu nilainya tuh. Nah, kalau dia 45%. Caranya adalah pertama kali, nah, kalau misalnya kita mau mencari solusi, jadi kalau kita gambarin pertama gini, kalau dia maksimum, maka dia seperti ini bentuknya. Ini maksimum. Karena sudutnya tuh 90. Tapi kalau misalkan ini 90, kalau yang ditanya itu adalah membentuk kawat dengan medan magnetnya itu adalah theta, berapa nilainya tetanya ini sekarang ini? Nah, karena 45% dari ini itu berapa tetanya terbentuk? Nah, itu yang ditanya. Nah, maka di sini F per L sama dengan 0,45 F max per L. Jadi kita gunakan perbandingan yang maksimumnya. F per L 0 max per L. Ini dia. Nah, oke. Jadi ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah persamaan. Persamaan apa nih? Persamaan yang tadi FL per L itu ada nilainya BI sin theta. Kalau misalnya satu lagi F per L, tapi nilainya adalah 0,45 dari IB. Kan itu pertanyaannya. Nah, di sini bisa kita samakan F per L 0,45 itu sama dengan kalau kita jabarin lagi di sini jadi IB sin theta dibandingkan dengan 0,45 IB. Kita anggap sin theta di sini belum tahu sudutnya berapa. Nah, maka IB-nya coret, IB-nya coret, yang ada adalah sin theta sama dengan 0,45. Nah, pertanyaannya adalah kita ubah ke sudut, bagaimana caranya? Kita pijit namanya sin min 1. Di kalkulator biasanya kita bisa dapat temukan ini. Maka dapatlah besar sudutnya itu 27 derajat. Jadi kalau di soal berarti sudut yang membentuk antara medan magnet dengan kawat yang ini itu nilainya adalah 27 derajat. Gampang bukan? Oke. Untuk soal nomor 3 saya akan baca. Misalkan sebuah kawat tembaga lurus berdiameter ini D 1 mm dapat melayang secara horizontal. Jadi sebuah kawat tembaga dapat melayang secara horizontal di udara karena gaya yang disebabkan oleh medan magnet bumi. Jadi ini ada tembaga, keren nih, tembaga, ibaratnya tembaga dia melayang karena ada medan magnet bumi yang menolak dia untuk jatuh ke bumi. Kan gitu logikanya. Misalnya ini kawat. Nah, kawat ini ada medan magnet nih yang menahan dia nih. Nah, besar B, kayak gitu misalnya. Kemudian di mana tegak lurus dengan kawat dengan besar medan magnetnya 5 kali 10 pangkat min 5. Berapa besar arus yang dibawa kawat tersebut? Jadi kalau logikanya sudah jelas, kalau ada medan magnet yang melewatin berarti ada arus yang mengalir. Kayak gitu logikanya. Nah, kalau ada medan magnet, ada arus yang mengalir. Berapakah besar yang memungkinkan? Berapa besar arus yang memungkinkan? Jelaskan secara singkat. Oke. Kita mau jelasin ini. Benar nggak ada arus yang ngalir? Oke. Nah, kalau misalkan kita buat seperti ini, jadi kita bisa analogikan seperti ini. Sekarang ini ada kawat, misalkan seperti ini. Saya gambarkan seperti ini.
misalkan ada kawat nih, misal analogi simpelnya seperti ini. Ada kawat ini pasti kan ini bumi. Kalau ini bumi digambarin biar jelas. Bumi ini punya medan magnet dari tegak lurus seperti ini, ya kan? Dia punya medan magnet. Nah, ini B. Otomatis kalau B ke sini berarti arusnya ke sini. Kalau kita ikut aturan tangan kanan nih, ini I-nya. Oke. Otomatis sekarang logikanya seperti ini. Ketika dia bisa mengapung gini atau melayang seperti ini, maka ini ada namanya kawat itu punya gaya berat juga, atau gaya gravitasi disebut dengan Fg. Nah, di sini kita akan olah di mana gaya beratnya itu, karena dia konsepnya melayang. Di sini ada konsepnya melayang. Kalau melayang itu artinya kalau di dalam fluida itu melayang itu besar gaya apung dengan gaya ini sama seperti itu lah. Nah, dia melayang berarti ada konsep gaya di mana gaya gravitasi itu sama dengan gaya magnet dia yang disebabkan oleh medan magnet seperti itu. Gaya gravitasi itu apa? M dikali dengan G, massa dari itu sama dengan di sini gaya magnetnya tadi kita gunakan BIL sin theta kalau mau lebih komplitnya, karena dia tegak lurus maka sin thetanya ini sama dengan 1 karena dia tegak lurus. Nah, di sini kita bisa gunakan seperti itu. Nah, kalau misal kita mau menghitung, maka kita bisa gunakan Mg ini kan, M ini kan kalau massa jenis itu kan sama dengan massa jenis itu sama dengan M sama dengan Rho dikali dengan volume. Ya enggak? Rho dikali dengan volume. Rho dikali dengan volume. Maka kita bisa ganti jadinya Rho Vg. Kalau di sini bisa kita ganti Rho Vg. Jadi kalau misalnya mau dibuat persamaannya lagi, maka jadinya kalau buat warna merah jadinya di sini Rho V dikali dengan G sama dengan B dikali dengan watt arus dikali dengan panjang kawat. Maka Rho kali V ini kalau kawatnya berarti Rho, kita gunakan pi kan, pi di sini R kuadrat kali G, kan luas volume itu kan pi R kuadrat dikali dengan tinggi. Kalau luas tabung itu kan kita bisa lihat, kita anggap tabung silinder, maka ini volumenya itu sama dengan pi R kuadrat dikali dengan L. Nah, di sini juga masukin L-nya, L. Di sini B I L. Ini coret, kita bisa coret. Nah, R kuadrat bisa kita ganti kan karena D itu kan setengah D, R itu kan sama dengan setengah D, makanya bisa diganti gini. R kuadratnya itu bisa dengan setengah D kuadrat. Kalau di pembahasan itu seperti ini. Ini dia. Ini sama dengan R kuadrat ini. Sehingga kalau ini menjadi, kalau misalnya kita masukin R-nya setengah D, maka ini jadinya, kalau I-nya dimasukkan, maka ini jadinya Rho Pi dikali dengan, kalau Bapak buat jadi 1/4 D kuadrat, boleh kayak gini, dikali dengan G, sama dengan, ini B dikali dengan I, arus. Maka kalau misalnya kita buat lagi, maka yang ditanyakan arusnya berapa? Maka I sama dengan, tinggal pindah luas aja ke bawah, Rho kali Pi dikali dengan D kuadrat dikali G dibagi dengan 4B. Udah selesai. Inilah persamaan buat arusnya. Setelah kayak gini, ini kalian pasti bisa nyelesainnya. Tinggal dimasukin angka aja. Seperti ini, tinggal masukin aja Rho Pi D pangkat 2 G 4B. Di soal palingan kalian nggak dikasih tahu masih jenis kawat, kalian bisa cari ini, kawat tembaga itu masih jenisnya adalah 8,9, Pi-nya gunakan 3,14, D-nya 1 kali 10⁻³ dan D-nya. Kemudian di sini bisa kalian lihat 9,8 G-nya, B-nya 5 kali 10, maka dapatnya itu 1400 ampere kurang lebih. Nanti kalian buktikan lagi di rumah ataupun di kerjaan, kalian ulangin cara seperti ini. Nah, pertanyaannya, logis enggak kalau ada arus yang bisa mengapung ataupun bisa melayang di permukaan bumi karena medan magnet bumi?
itu bisa ada arusnya 1400? Jawabannya tidak mungkin. Gak mungkin ada kawat melayang yang dimana arusnya 1400 mengalir. Tidak mungkin, karena sangat besar dan pemanasan resistif pada kawat tembaga tipis mungkin akan meleleh. Jadi kalau ada kawat yang ngalir di 1400 ampere, 1400 lewat kawat pada tembaganya aja tipis, itu bisa meleleh karena 1400 ampere itu sangat tinggi. Begitulah kira-kira. Di sini kan hanya percobaan, jadi di soal ini hanya apakah mungkin gitu. Jadi jawabannya tidak mungkin. Kecuali ada energi eksternal yang mempengaruhi, itu bisa jadi, tapi nggak ada arusnya, tapi energi eksternal gitu. Oke, lanjut nomor 4. Di nomor 4 bisa kita lihat gaya pada kawat adalah maksimum. Jadi kita bisa kunci per kalimat ini, gaya pada kawat adalah maksimum. Oke, ini kita kunci. Ketika ditempatkan di antara permukaan kutub magnet, kutub magnet, arus mengalir secara horizontal ke kanan dan medan magnet vertikal. Jadi ketika arus mengalir ke kanan, medan magnetnya vertikal. Jadi kayak gini. Ketika arus ke sini, berarti B-nya ke sini. Vertikal lah, mau ke bawah atau ke atas, pokoknya seperti itu. Mau ke atas mau ke bawah, dia geraknya vertikal. Kabel diamati untuk melompat ke arah pengamat saat arus di depan. Oke, kabel diamati untuk melompat ke arah arus pengamat. Ngapa kabel yang melompat ya? Saat arus di depan. A. Kutub utara, kutub magnet utara atau selatan yang merupakan permukaan kutub atas. B. Jika permukaan tiang memiliki diameter 10 cm. Perkirakan arus pada kawat jika medannya 0,22. C. Jika kawat dimiringkan sehingga untuk sudut 10 derajat dengan bidang horizontal. Jadi bidang horizontal tuh gini, kawat gini deh, miring deh 10 derajat. Nah, terus dengan bidang horizontal gaya apa yang dirasakan? Petunjuk panjang kabel yang sekarang. Oke. Nah, solusi pertama di sini diajarkan, menurut aturan tangan kanan, medan magnet harus mengarah ke atas. Oke. Benar, karena arahnya ke atas. Permukaan kutub atas haruslah kutub selatan. Oke. Permukaan kutub atas. Jadi kalau misalnya ini ada magnet selatan, ini magnet misalkan adalah kutub utara, misalnya utara di sini, maka kalau ada kawat di sini, maka ini kan B-nya ke sini dia. Dari utara ke selatan di B-nya. Harusnya ini ke sini. Nah, seperti itu. Simpelnya kalau kita analogikan yang kita gambar di soal itu pasti kalian pikirnya seperti ini. Aturan tangan kanan itu seperti itu. Arus ke kanan, B dan magnetnya ke atas. Berarti kalau ke atas itu kutub selatan di atas. Logikanya seperti itu. Karena dari utara menuju selatan. Untuk mendapatkan gaya maksimum, arus harus tegak lurus dengan medan positif tentu, karena gunakan gaya ini bil. Gaya magnet tadi F sama dengan bil sin theta. Kalau dia maksimum, maka tetanya adalah 90 gitu. Nah, kalau dia F sama dengan bil sin theta, maka kita bisa dapatkan arusnya. Berapa arusnya? Yang ditanya arusnya berapa arusnya, maka arusnya kita bisa cari. Maka I sama dengan, di sini bisa kita lihat, I sama dengan F dibagi dengan, di sini bukan, ini titik 2 ini sama dengan ya, di sini artinya F dibagi dengan B kali L. Pak, sin tetanya ngapa? Karena sin tetanya udah 1 nilainya, jadi nggak perlu dimasukin lagi. Nah, pertanyaannya adalah F ini dari mana ya? F-nya ini berapa nilainya? Oke, di sini ada kata kuncinya. Nilai F itu berasal dari, nah, di sini ada kata kuncinya. Nilai F itu di sini kan dikasih tahu F maksimum tuh 8,5 kali 10 min 2. Kita kan nggak tahu nih 10 min 2 nya dari mana, kan gitu. Nah,
Di sini misalkan jika kawat dimiringkan sehingga ke bawah, ini ke bawah ada 10 derajat, maka sudut antara kawat dengan medan magnet menjadi 110. Kok bisa 110 maksudnya gimana ya? Menjadi 100. Jadi gini, ini ditarik gini. Ini dari tegak ini totalnya 100. Itulah kok maksudnya. Tetapi panjang kabel yang sekarang telah bertambah L, maka di sini kan ini cos nih. Di sini kalau kita tarik, misalkan ini theta, kalau ini L, maka kita bisa panjang L sekarang itu kan berapa? Kalau ini ditarik ke sini, diproyeksikan ke sini, maka L itu sendiri sama dengan L dibagi dengan cos theta. Kok L dibagi cos theta, Pak? Bertambah panjang L menjadi L cos theta. Jadi kan ini kalau misalnya yang ini L, kalau dia di bawah ini kan artinya L cos theta. Oke. Misalkan ini X, maka di sini bisa kita buat ke bawah tarik ya, L cos theta. Panjangnya itu bertambah menjadi L cos theta. Efek total dari perubahan. Oke. Di sini kita bisa F awalnya misalkan di sini dibuat BIL. F rotasinya menjadi L cos theta, B sama dengan sin 100. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat menyimpulkan ketika L cos theta itu nilainya berapa, maka kita masukkan L cos theta-nya berapa nilainya, B-nya berapa, I-nya udah dapat kan tadi, I-nya berapa, L-nya menjadi L cos theta, I-nya tadi dimasukin, maka dapatnya jadi 8,510 min 2 Newton ya. Iya, 10 min 2 Newton. Di sini B-nya ada. Oke. Itu dia. Jadi arusnya ada ini. Nah, kita bisa nyari ini dulu. F rotasi sama dengan 8,5 kali 10. Oke. Oke. Pak, dari mana F ini, Pak? Oke. F ini rupanya F ini bisa kalian cari nilai F ini rupanya bisa menggunakan rumus M kali G dari masanya. Kita anggap dia M-nya itu ρ kali V kali dengan G. Nanti massa jenis tembaga berapa? Karena ini berhubung tembaga ya. Coba kita lihat. Gaya pada kawat ditempatkan dengan kutub amal kutub magnet. Oke, kawat di sini pasti tembaga nih biasanya. Maka dapatlah di sini 8,5 kali 10 min 2. Coba kalian bisa cari. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan hubungi di grup WA. Oke, ini 8,5 F max-nya. Nah, ini untuk mencari nilai F inisialnya tinggal masukin aja. Ini kalau L berarti panjangnya L. Kalau dia bidang miring ini berarti ini L cos theta. Iya, L cos theta. Jadi panjang awalnya kan L nih. Misalkan sekarang di sini panjang sini tuh L. Kalau ini kita proyeksikan maka ini jadinya L cos theta. Nah,
L cos theta kalau misalnya kita tarik lagi sumbu ini kan sumbunya sangat kecil banget nih, 10 derajat. Nilai X ini kita nggak tahu berapa. Nilai X ini kalau mau kita cari itu X itu sama dengan, misalkan di situ jadinya X itu sama dengan R, jadi R kuadrat dikurang L, ataupun X itu sama dengan L itu boleh juga kita anggap L cos L dibagi cos theta. Oke. Oh iya, kayak gini. Misalkan ini kita anggap X panjangnya, maka X itu sama dengan, kalau misalnya kita buat L itu sama dengan, kalau kita buat itu X itu sama dengan cos theta, itu sama dengan L panjang yang baru ini, maka X itu sendiri itu sama dengan L bagi cos theta. Itu deh perkiraan panjang yang sekarang itu. Nah, di sini bisa kita gunakan di persamaan ini. Makanya di sini bisa jadi L cos theta 10 derajat. Kita tarik dari sini X, di sini L, panjangnya L. Kemudian di sini lebih panjang lagi, ini namanya L dibagi cos theta. Karena kalau kita balikin ke sini L yang awal ini, maka ini L-nya sebenarnya L cos theta. Makanya kalau kita tarik ke sini dibagi cos theta. Jadi tinggal L. Seperti itu. Nomor 5, ion helium yang masanya 6,6 10 kali min 27. Ini gampang deh. Yang penting ini dibuat Q-nya berapa. Ini sudah dikasih tahu Q, dikasih M masanya, kemudian tegangannya 3700 volt. Berapa kecepatannya? Nah, kecepatannya V. Berapa jari-jari kelengkungannya? R. Berapa lagi dalam bidang tegak lurus? Tegak lurus berarti tetanya 90. Bidangnya seragam berarti ini B-nya, gitu aja. Berapa periodenya? Ini T. Udah deh. Dari sini kalian bisa bisa pertama, ini bisa kecepatan ion ini ditentukan menggunakan hukum kekekalan energi. Ya kan? Hukum kekekalan energi bisa kalian menggunakan IM1 sama dengan IM2. Kondisi mula-mula sama dengan kondisi akhir. Energi mula-mula sama dengan energi akhir, di mana intinya adalah intinya nanti dapat di akhir itu energi potensial. Nih poinnya, energi potensial listrik itu berubah menjadi energi kinetik. Itu poinnya. Ini dia. Maka yang mana itu Pak? Yang ini. Ini rumus cepatnya yang ini. Kok bisa Pak? Ya bisa, karena nanti akhirnya mentoknya kemarin kita sudah bahas itu kalian bisa buka di pelajaran ke minggu keempat kalau nggak salah. Energi potensial pada pada listrik kan konsepnya kemarin kita sudah belajar energi potensial pada listrik. Itu kan sebenarnya I kali delta V. Sedangkan energi kinetik itu tetap setengah mv kuadrat. Nah inilah yang nanti dihubungkan. Makanya kan EP sama dengan EK. Maka tinggal kita masukkan Q kali delta V dikali V sama dengan setengah mv kuadrat. Maka bisa kita coret. Maka V nya itu sama dengan 2Q, ya kan, dibagi dengan M. Udah selesai. Maka
Maka kalau misalnya kita lihat di persamaan ini, ini V nya nggak dicoret ya, ini V potensial ya. Ini sama dengan 2 Q V, akar nih. Nah, jadi di situ bisa kalian lihat, bisa dilihat di sini Q V sama dengan nanti pindah ruas jadinya ini. Maka ini dibagi ini, maka dapatlah hasilnya 5,99 kali 10 pangkat 5. Jadi di sini Q-nya itu muatannya 2 kali 1,6 10 19 Coulomb, ini muatan listriknya. Kemudian voltasenya ada tegangannya 3700, kemudian 2 sudah ada, kemudian masanya itu 6,6 kali 10 min 27. Udah selesai. Ion bergerak tegak lurus. Nah, ini konsep ini itu sudah kita hubungannya itu antara gaya magnet yang ada muatannya yaitu BQV dengan hubungannya sentripetal. Kalau dia bergerak melingkar, maka di situ ada gaya sentripetal MV kuadrat R. Ini kita hubungkan aja tinggal. Jadi kalau kita hubungkan jadinya seperti ini. Nah R-nya ini yang mau ditanya, berapa jari-jarinya ketika dia melingkari tadi? Tinggal kita pindah ruas saja, sehingga R-nya itu jadi gini. Nah, masukin M-nya itu 6,6 kali 10 min 27. Sudah dikasih tahu belum 6-nya? Sudah di soal. V-nya berapa? Sudah dapat V-nya ini tadi, Pak. Kemudian Q-nya tadi ini 2 kali elektron. Kemudian B-nya ini 0,340. Dapatlah ini hasilnya. 3,6 kali 10 min 2 meter jari-jari dari lintasannya. Kalau yang C-nya berapa perioda? Nah, perioda itu kita berasal dari rumusnya ini. Dulu kita belajar di gerak melingkar, kecepatan itu sama dengan omega dikali dengan R. Omega itu sama dengan, kalau hubungannya dengan perioda, 2pi per T. Tinggal masukin pindah ruas, T-nya turun, maka V itu menjadi sama dengan 2pi. Kalau misalnya Bapak buat di sini, itu sama seperti ini. V itu kita dulu kenal dengan 2 omega dikali R. Omega itu rumusnya kita sudah ingat, ada 2πf. Ada lagi omega itu adalah 2pi per T. Ini kalau kalian belajar gelombang pasti sudah kenal ini. Kita ganti omeganya V sama dengan karena hubungannya 2pi per T dikali dengan R. Yang ditanyakan T, tinggal V-nya turun, berarti T sama dengan 2pi kali R dibagi dengan V. Oke, jadilah ini rumus perioda. V-nya udah ada belum? V sudah ada, Pak. V sudah ada. R sudah ada belum? Sudah. Tinggal masukin angkanya, dapatlah 3,8 kali 10 minus 7. Itulah hasil dari V. Nah, dan yang terakhir, soal terakhir yang ke-6, sebuah proton dengan massa MP, jadi massa proton, dan kemudian ada partikel neutron M2 sama dengan 2 kali massa proton, dan muatannya sama dengan elektron, gitu cara bacanya. Dan partikel alfa masanya itu 4 kali massa proton. Jadi partikel alfa 4 kali massa proton dan muatannya 2 kali elektron. Q dipercepat oleh beda potensial sebesar V. Kemudian masuk ke dalam medan magnet seragam. Ini ada tanda panah vektor yang bergerak dalam jalur melingkar yang tegak lurus B. Jalur melingkar yang tegak lurus B. Tentukan jari-jari. Oke, yang ditanya R. Tentukan jari-jari untuk partikel deuteron dan alfa. Berarti yang di sini adalah partikel neutron dan partikel alfa. Perbandingannya. Jadi jari-jari jalur partikel neutron dan alfa. Kita tinggal cari satu-satu bisa. Menggunakan rumus yang mana, Pak? Kita sudah dapat rumus yang awal itu adalah ini. Ini yang sudah awal kita dapat. Dari mana ini? Dari hubungan gaya sentripetal dan gaya medan magnet yang memiliki kecepatan. Nah, dari situ kita sudah dapat langsung kita pindah-pindah ruas sehingga R sama dengan M kali V Q B. Kita buat aja perbandingan R1 banding R2. Mana yang mau proton di atas, mana yang neutron di bawah boleh. Pilih aja yang nyamannya. Sehingga nanti kita bisa buat di sini. Kalau kita berbicara neutron, di sini kan yang dibandingkan apa? Partikel berapa? Di sini
Tentukan kan, jadi di soal itu bisa dilihat, tentukan jari-jari partikel neutron dan alfa dengan proton sebagai acuannya. Jadi sebagai proton sebagai acuannya, kalau kita patokannya pada alfa nih, kalau kita ngitung neutron dengan hubungannya alfa ini, neutron dengan proton ini hubungannya nanti. Berarti kita tinggal masukin aja nanti 1/B sama dengan MD kali V kali QD per 2, kan tadi masanya sama dengan 2 MP, VP sama dengan QP. Ganti QP-nya tadi sama dengan apa? Ganti di sini, coret. MD-nya tadi berapa? Coret. Ini kan bisa dicoret-coret nih. F2MD gitu kan. Sama dengan 2MP, coret. Jadi di sini akar 2. Jadi kan masa neutron tadi berapa? Sama dengan berapa masa proton kayak gitu. Nanti tinggal coret-coret aja. Sehingga nanti dapatnya akar 2 per akar 1. Akar 2 per akar 1 berarti RD itu jari-jarinya sama dengan perbandingannya dengan proton itu akar 2 LP ini dia. Ini kalian bisa cari nanti di sini. Kalau kalian mau buat secara gamblangnya seperti ini sih enaknya. Jadi kan kalau misalkan Bapak buat dulu, nah gini. Ini deh paling gampang ya. Kita ngomongin proton dulu ya, neutron dulu ya. Neutron itu masanya misalkan neutron MD. Nah, MD itu masanya berapa? 2 MP. Muatannya adalah elektron, berarti QD. Elektron di sini. Ya kan? Nah, terus alfa. Kalau kita bicara alfa berarti massa alfa. Alfa berapa? Alfa itu 4 proton, 4 kali massa proton. Kemudian muatannya berapa? Muatannya Q-nya sama dengan 2 elektron. Nah, di sini kita tinggal masukin aja sesuai dengan persamaan yang kita cari, bahwa R itu sama dengan apa? R itu sama dengan MV dibagi QB. MV dibagi dengan QB dikali dengan QB, sorry. Nah, di mana kita sudah dapat bahwa gini, kita ganti 1/B aja. V ini kan tahu nih nilainya berapa. Tahu nilainya. V itu nilainya jadinya berapa? Nah, kan di sini M ini kan bisa diganti nih. V itu kan kita sudah pernah dapat rumusnya adalah 2QV per M. Ya enggak? Nah, per di sini. Ini bawahnya QB. Ini bawahnya QB. Belum deh. Ini bawahnya Q masih ya. Ini masih bawahnya Q. Sorry. Ini Q di sini. Nah, ini nyambung nih, sorry. Kalau ini hapus aja deh. Ini hapus aja, di sini aja di QB-nya. Nah, gitu deh. Nah, masukin ini. M-nya kalau dimasukin jadinya di sini coret. Ini kan jadinya M-nya kalau dimasukin jadikan ini 2QM kuadrat kali V per bagi M. Ini kalau dimasukin per QB. Nah, ini QB ya. Ini M-nya bisa dicoret, set coret. Kalau semuanya dimasukin, Q-nya masukin lagi, maka si B-nya tinggalin di luar, si B tinggal akar aja. Nah, maka di sini jadinya kalau dimasukin jadinya 2QMV. Tapi V ini adalah VI ya, V potensial ya. Per di sini jadinya Q kuadrat. Ini coret, set. Maka tinggal hasilnya nanti apa? Hasilnya menjadi 1/B akar dari apa? 2M V. V ini potensial per Q. Udah selesai. Karena potensialnya sama, jadi di sini ada kata kunci loh. Kata kuncinya apa?
dipercepat dengan beda potensi yang sama besar V-nya. Jadi itu ada potensialnya sama besar. Nih. Jadi kalau sama besar berarti ini ngasih kode kalau kita bisa nyoret nantinya. Kak, kalau sama besar sebenarnya nggak perlu dihitung, tinggal coret-coret aja. Sebenarnya itu ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Jadi R itu hubungannya adalah misal kita mau buat sebenarnya akar dari atau sebanding dari M2 nya bisa dimasukin, tinggal masukin aja M per Q sebenarnya ini deh. Nah ini rumus seperti gini. Udah. Kalau misalnya kita mau bandingin RP per RB, tinggal gini aja RD, maka bisa kita buat persamaannya menjadi jari-jari proton dengan neutron, maka kita bisa gunakan rumus ini. Akar dari MP per, ini kan Kp kan gini, bagi akar dengan MD per Kd. Ini kan kalau misalnya saya kalau dikali silang ini jadinya kan gini. Sederhananya gini dia. Sederhananya menjadi seperti ini. Akar dari ini kalau naik ke atas kali jadinya nih MP dikali dengan Kb per, nanti di sini jadinya Kp dikali dengan MD, kayak gitu dia jadinya. Udah selesai. Nah kita sudah tahu nih nilainya. MD berapa? 2 MP, Kd-nya E. Berarti di sini tinggal kita ganti aja, maka di sini R bisa kita masukkan di sini RD per RP sama dengan akar dari MP-nya tetap MP, Kd-nya sama dengan E atau Kp. Boleh kita ganti E juga, boleh kayak gini ya kan. Kd-nya boleh kita ganti E, dan Kp-nya berapa nilainya? Kp-nya adalah E juga, dan MD-nya nih yang kita ganti jadi 2 MP. Mari coret, maka RD itu sendiri sama dengan RP sama dengan 1/4 akar setengah. Maka RD sama dengan, di sini salah, kalian boleh ikutin ini. Jadi sama dengan setengah akar RP gitu deh. Nih, jadinya. Oke, selesai. Pak, di sini kok beda, Pak? Oh, 2 kali RP. Ini kebalik ya. Sebenarnya sama aja sih. Oh, MD-nya 2. Kita salah nih. Ini MD-nya di sini toh aturannya ini MD per Kp ya kan. Nah, MD per Kp Kd gitu. Kebalik. MD kok Kp, di sini Kd, di sini terbalik, betul. Jadi ini dibalik aja ya, ini jadinya RP di sini bawah. Nah hasilnya nanti 2 kok, hasilnya nanti akar 2 kok. RD sama dengan akar 2 proton gitu. Sama. Bapak yang salah di sini karena ini harusnya ini masukin tadi. Ini aturannya tadi itu namanya RD-nya di atas, ini berarti coret. Berarti RD per RP itu sama dengan akar dari, kan RD kan di sini, berarti MD-nya di atas nih. MD dikali dengan MD dikali dengan di sini Kp per, di sini baru MP dikali dengan Kd. Udah. Ini nanti masukin akar dari ini 2 kali E. Nah ini kali MD, ini dikali dengan sama di saat ini anggap aja 1. Ini kali E, ini coret. Udah, makanya dapetnya akar 2. Maka RD per RP sama dengan akar 2.
atau RD sendiri sama dengan akar 2 dari RP. Udah selesai. Kayak gitu ya. Yang kedua juga sama, tinggal masukin aja. Oke, sekian soalnya dari Bapak. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.